Barbos. Jadi kemarin hari Minggu pulang piknik anak-anak bengkel, dikabarin motornya setup shockbreaker depan belakang udah jadi. Malam-malam dilembur sama ya Karya sampai jam 1 malam. Minggu paginya mau kita coba motor kan, shockbreakernya udah pakai shockbreaker enak, motor Ninja 2 truk bertiga dipanggang, lagi enak-enaknya ya nggak kenceng lah, lari 100-120. Tiba-tiba begitu ada tanjak, ada jalan turun naik gitu, blind spot, begitu sampai atas di depan itu ada mobil sedan putar balik, jaraknya 20 meter, ngerem sejadi-jadinya, jatuh deh. Ligamennya patah, tulangnya nggak ada yang patah, cuman ada 3 ligamen yang patah, akhirnya dibaut pakai RCV, jadi tenang, kuat. Terus pagi ini kita diajak ngobrolin mobilnya temanku Pak Wendy dari Papua. Dia beli mobil di Surabaya, pengen overland di Papua. Akhirnya mobilnya nggak langsung dibawa pulang, tapi dikirim ke kita untuk dimodifikasi, untuk dipakai untuk off-road overland. Cuman ya masih belum punya data kan. Beliaunya awalnya pakai ban 35. Aku ngomong kalau mau overlandnya gimana nih? Kalau overlandnya suka masih jarak jauh, antar kota, antar provinsi, paling nyaman VX80 ya pakai ban 35. Cuman kalau mau offroadnya agak ekstrim, mau lebih keren tampilannya ya pakai ban 37. Cuman 37 itu pasti lebih nggak nyaman kalau dipakai jalan jauh seperti di tol atau di jalan-jalan provinsi yang kenceng gitu. 37 masih nyaman, tapi maksimal speednya ya 100 km per jam, 110. Di atas itu udah capek bawanya. Cuma akhirnya 37 juga karena teman-teman sana pengen keren, dan memang di Papua ini saat lintas provinsi itu kadang-kadang memang dikirimin videonya itu offroad beneran gitu. Jadi ya mungkin 37 lebih cocok lah. Modifikasinya apa? Nggak berubah jauh dari yang pernah. Yang pasti tampilan harus oke. Syarat wajibnya VX80 untuk tampilan keren itu bumpernya pakai ARB, pakai lampunya yang klasik. Ini dipilih Pia LP5770. Ini good looking banget, pas banget dipakai ke mukanya 80 series karena sudah ada windscreen-nya. Terus juga dipasang winch-nya pakai Warren VR Evo 8. Cukup pakai VR Evo 8 karena hanya dipakai untuk overland. Terus set protektornya karena kita mau beliin ARB itu barangnya kosong semua, akhirnya bikin dari Metalcraft. Cuman ini bahannya malah jadi dari seamless SC40, jadi memang kuat untuk nahan benturan dari samping, terutama force stepnya. Kalau yang asli ARB itu agak tipis pipanya, jadi dia kalau kena benturan dengan beban VX kadang-kadang malah bengkok. Ini bikin lebih kuat. Roof racknya dari Metalcraft juga. Roof racknya itu ada ada barnya aluminium, jadi kalau mau pasang tenda atas rooftop tent tinggal dipasang aja, nggak usah bikin bracketnya universal. Ada light bar dari Aurora. Terus yang awningnya pakai Rhino rack yang Batwing yang bisa diputar 270 derajat. Ini barang langka itu.
Jadi kita kemarin kirim dari Australia, salah satunya dipasang di sini. Jadi kalau camping enak banget karena bisa diputar ngelilingin mobil sampai belakang. Setupnya banyak pakai Maxxis Strip Radar 3717, velgnya pakai metode beadlock. Terus karena metode itu selalu offsetnya 0, beliaunya pengen fitmentnya agak oke, ini pasang adaptor 3 cm. Kelihatannya begini. Di belakang loh. Oh ya, ini mobil pakai shock breakernya apa ya, ya. PR-nya yang jelas pakainya Tough Dog 0/300, paling cocok gitu deh. Oh, shocknya Ome BB51, dan the best shock breaker setirnya pakai Tough Dog SV yang ada kliknya itu, jadi udah cukup. Terus kaki-kaki karet-karetnya ganti Super Pro semua. Panel gear ratio-nya pakai 5,29 karena banyak 37. Manual ini 95. Untuk bagian belakang kita beli bumpernya belakang ARB itu juga jadi barang langka kan sekarang. Harganya juga mahal banget, hampir 50 juta. Ini customnya Metalcraft yang sengaja ban serepnya ditaruh di sisi kiri. Kenapa? Karena kita setir kanan, jadi saat kita butuh ban serep itu posisi ngambilnya tidak di jalur mobil. Kalau mobil kita setir kanan kan kita kalau berhenti di sisi kiri gitu. Jadi ban serepnya di sisi kiri lebih aman ngambilnya kalau kita harus ngambil ban serep gitu. Ini full bikinannya Metalcraft, nanti dibuka-buka aja Ul. Jerigennya pakai Pro Vape Australia. Ini salah satu jerigen yang murah tapi oke, made in Australia. Terus di bumpernya juga ada lampunya, jadi saat kita pasang ban gede, lampu utamanya ketutupan sama ban, dia masih ada sein sama lampu rem sama lampu kotanya, jadi aman. Mobil di belakang masih lihat lampu belakangnya gitu, jadi kalau dilihat dari sini, kalau kita sudah pasang ban 37 kan lampunya seinnya ketutupan tuh, kita masih pasang sein di bumpernya ini. Yang upgrade yang lain hampir nggak ada, cuman mesinnya di box-boxnya dikalibrasi karena mobilnya memang kondisinya mesinnya nggak begitu oke. Terus pasang intercooler ya lumayan, sekarang udah enak, udah normal. Suatu saat nanti mungkin dia akan pasang turbo racing sama knalpot racing, tapi nanti aja, jadi coba dulu. Untuk saklar juga kita pasang assembly switch biar safety, 8 channel tinggal. Sementara dipasang untuk lampu LED bar sama lampu pia. Nanti kalau pasang part-part elektronik yang lain tinggal ditarik kabel aja karena ada 8 channel di situ. Nah, ini intercooler custom yang kita bikin, anak-anak Metalcraft juga yang bikin, cukup oke. Dia pakai stainless steel sama core-nya pakai Apexi front mount. Jadi ini pilihan teman-teman bisa bikin sendiri sebenarnya. Kalau kita cari intercooler lagi susah, import lagi susah, kita bisa custom sendiri. Contohnya ini bisa dilihat nanti detailnya. Winchnya juga PR Evo ini udah cukup loh. Jadi kalau memang hanya untuk keperluan offline nggak perlu 8274. Karena dengan PR Evo ini akinya pun nggak perlu gede-gede, cuman 550 cc udah cukup. Lampunya yang keren. Ini lampunya sesuai dengan tahunnya mobilnya, bentuk mobilnya, jadi dilihat good looking. Sebenarnya aku pengennya pasang snorkel safari, cuman Mas Bendinya belum suka dengan snorkel, padahal keren harusnya. Oke, ada satu tips nih teman-teman, kalau sekarang kan lagi boomingnya Land Cruiser 80 series, semua orang pengen beli Land Cruiser 80 series. Ini di sini ada 17 mobil kayaknya di garasi. Satu tips untuk teman-teman kalau mau beli Land Cruiser 80 series, kalau
memang nggak bisa lihat barangnya, hanya lihat online, terus nggak begitu paham dengan Land Cruiser, yang pertama dilihat adalah kondisi interior. Kalau interiornya ori, semakin ori berarti part yang lain harusnya semakin bagus. Karena paling susah untuk ngerawat mobil itu interiornya. Kalau interiornya ori, biasanya part yang lain relatif bagus. Yang kedua, cek mesin. Mesin itu gampang, tinggal buka tutup olinya, dibuka, ada uapnya nggak, uap oli nggak. Kalau ada uap oli berarti mesin itu tanda tanya, turbonya rusak atau memang keausan yang berlebihan, atau harus overhaul. Yang ketiga, tip yang terakhir, gampang. Kalau kita kondisi mobil itu di bawah 90% dari original, tinggal bilang aja ke penjualnya. Misal harganya 400 juta. Mas, tes aja. Mas, ini deal ya 400 juta. Kalau aku balikin minggu depan karena aku nggak punya uang, dipotong berapa? Kalau potongannya lebih dari 10%, tanda tanya itu. Tanda tanyanya adalah mobil itu seharga senilai 400 juta beneran, atau digoreng-goreng jadi 400 juta. Nah, kalau nilai fairnya itu warranty itu 10%. Tips saja.